Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini mungkin para pemirsa sudah sama-sama mengetahui dari judulnya, jadi judul konten ini yaitu membahas berkaitan dengan sholatnya seorang perempuan di masjid. Kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena memang sudah mentradisi, bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan saya melihat di beberapa masjid itu lebih banyak jemaah perempuannya daripada jemaah laki-lakinya. Jadi saya tertarik untuk membahas masalah ini. Ya, jadi segala amal ibadah, segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus kita ilmui, tetap kita harus berdasarkan dengan ilmu. Jangan kemudian kita semangat melaksanakan ibadah, semangat dalam melaksanakan ibadah, tapi kita tidak semangat mencari ilmunya, kita tidak semangat bagaimana keabsahan ibadah itu sendiri, sehingga ibadah yang kita lakukan maka kemungkinan besar tidak akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membahas masalah ibadah, kita bahas ilmunya, kan begitu. Jadi jangankan masalah ibadah, kalau misalkan kita dari Surabaya pergi ke Jakarta, tidak tahu alamat rumahnya, tidak tahu jalurnya, meskipun kita memiliki banyak uang, meskipun kita semangat untuk pergi ke sana, tapi kalau kita tidak tahu jalannya, bahkan tidak tahu alamatnya, tentunya akan kita tersesat. Mau tidak mau kita harus bertanya kepada orang lain. Artinya mengetahui, belajar ilmunya, atau bertanya kepada orang yang paham ilmunya, kan begitu. Jadi di dalam beribadah itu memang penting, itu semangat itu penting, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah ilmunya, begitu. Jadi di kesempatan ini saya mau membahas berkaitan dengan lebih baik mana, lebih utama mana seorang wanita berjamaah di masjid atau melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya. Jadi saya mau membahas keutamaan dulu, bukan masalah boleh apa tidak. Jadi tonton video ini sampai selesai biar tidak salah paham. Saya ingat apa yang disampaikan oleh teman saya di salah satu grup WhatsApp. Ketika saya sedikit membahas masalah ini, kemudian teman saya itu mengatakan seperti ini, awas nanti di demo emak-emak, katanya seperti itu. Kalau misalkan sholat berjamaah di masjid ini memiliki permasalahan dalam segi keutamaannya, seperti itu. Jadi karena mau tidak mau urusan ibadah tidak lepas dari dengan ilmunya, kan begitu. Harus sudah semestinya itu disampaikan. Nah, kan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Uqudul Jan fi Huquqiz Zawjain itu memberi bab secara khusus yang berkaitan dengan sholatnya seorang perempuan itu lebih utama daripada sholat di masjid. Di sini fi fadli sholatil mar'ati fi baitiha wa annahu afdalu min sholatiha fil masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholatnya seorang perempuan itu lebih utama dilakukan di rumahnya daripada dilakukan berjamaah di masjid, meskipun dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini betul-betul dijelaskan bagaimana yang utama itu sholatnya perempuan itu dilakukan di masjid apa di rumah. Seperti itu. Makanya laki-laki itu afdol di masjid, kalau perempuan itu afdol di rumah. Nah, sekarang kan berbeda, karena memang mungkin itu masjid itu terlihat karena memang tempat yang memang istimewa untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin dari situ banyak dari kaum wanita itu yang berpikir, wah ini lebih baik sholat di masjid berjamaah daripada di rumah. Tidak, para pemirsa. Tidak seperti itu.
Ya. Tidak ada keterangan dari fatwanya ulama, apalagi dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasannya sholat berjemaah yang dilakukan seorang perempuan di dalam masjid itu lebih utama daripada sholat berjemaah yang dilakukan di rumahnya. Tidak ada keterangan seperti itu. Andaikan saja ada keterangan seperti itu, saya yakin 100% banyak dari kalangan ibu nyai, ening-ening, ustazah yang berbondong-bondong melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Buktinya kan tidak ada. Ya. Masjid itu hanya penuh dengan seorang perempuan yang memang ya mungkin orang-orang awam, yang karena melihat secara zahir, oh masjid ini bagus untuk melaksanakan ibadah, cuman begitu saja. Jadi kalau misalkan itu utama untuk perempuan dari awal, dari dulu-dulu, ya, para ibu nyai, para neng-neng, para ustadz-ustadz itu sudah banyak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi kan tidak ada, mungkin ada cuman 1001 kalau misalkan ada. Itu pun kadang yang sudah sepuh. Ya, nanti masalah bagaimana ketentuan hukumnya saya akan bahas di sini. Ini saya membahas masalah lebih utama mana, masjid apa di rumah. Ya. Nah, jadi para pemirsa tonton ini sampai selesai biar tidak salah paham. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan atau seperti apa bisa melalui kolom komentar ya. Misalkan kalau mau mendemo saya silahkan apa-apa nanti melalui kolom komentar. Jadi saya bukan di sini saya yang bahas bukan masalah boleh dan tidaknya ya. Ya. Saya di sini sementara ini mau membahas lebih utama mana, di masjid apa di rumah. Ya. Maka tentunya lebih utama di rumah. Bahkan dalam kitab I'anatul Thalibin, fa innal jama'ata laha fil baiti afdal minha fil masjid. Ya. Melaksanakan sholat berjemaah ya, di dalam rumah itu lebih utama dilakukan seorang perempuan daripada melaksanakan sholat berjemaah di dalam masjid. Itu banyak dalam kitab-kitab mutabar dibahas panjang lebar dan menghasilkan beberapa kesimpulan ya, yang nanti saya akan sampaikan di sini. Ya, jadi lebih utama melaksanakan sholat di rumah daripada melaksanakan berjemaah di masjid. Tapi saya tidak melarang loh ya. Malah kanjeng Nabi dawuh, la tamna'u nisa'akum. Jangan kau larang istrimu, jangan kau cegah istrimu untuk hadir ke masjid. Itu dawuhnya kanjeng Nabi memang seperti itu. Tetapi dilanjutkan oleh beliau, wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi kalau dilakukan di rumahnya itu lebih bagus untuk mereka. Itu dawuhnya beliau. Jadi sebenarnya wanita itu diistimewakan oleh syariat, oleh Islam, sangat diistimewakan. Jangan lagi untuk masalah yang bukan konteksnya ibadah. Sampai ke masalah ibadah itu loh. Sama seperti kalau misalkan kita ya, ini umpamakan saja, memiliki intan berlian yang banyak misalkan. Kan tidak mungkin kita bawa-bawa keluar, dilihat banyak orang. Dilirik-lirik oleh orang banyak kan tidak mungkin. Semakin istimewa maka akan disembunyikan sesuatu yang benda yang istimewa itu, apalagi makhluknya Allah yang sangat luar biasa itu yaitu seorang wanita. Maka adanya aturan seperti ini dalam syariat ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan, seorang wanita itu betul-betul makhluk yang sangat diistimewakan, perhiasan yang sangat istimewa. Jadi sebenarnya ketika syariat itu memberikan arah ke situ untuk seorang wanita melaksanakan ibadah dalam rumah itu tentunya akan memiliki faedah secara khusus, memiliki hikmah secara khusus, memiliki sir rahasia secara khusus. Jadi tidak mungkin serta-merta syariat melarang menganjurkan ibadah seorang wanita dilakukan, bahkan ibadahnya seorang perempuan yang dilakukan di dalam rumah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan keutamaan ya. Ini berkaitan dengan keutamaan. Lebih utama mana sholat berjamaah di masjid apa di rumah? Tentunya sholat berjamaah di rumah itu lebih utama daripada di masjid. Nah, kemudian bagaimanakah hukumnya? Sekarang saya mau mengarah yang berkaitan dengan hukumnya. Nah, bagaimana hukumnya seorang perempuan berjemaah di masjid? Ya.
dari berbagai kitab-kitab mu'tabar Syafi'iyah. Bisa diambil kesimpulan, yang kesimpulan itu terjadi sebuah penafsiran atau perincian sebagaimana berikut. Apabila dia seorang perempuan yang memiliki daya tarik atau daya pesona, masih muda, mujtahid, tanpa izin suaminya, tanpa izin orang tuanya, dan disertai dengan terjadinya kekhawatiran terjadinya fitnah, maka hukumnya haram. Ya. Tanpa izin suami atau tanpa izin orang tua, kemudian dikhawatirkan terjadi fitnah, ya, maka hukumnya haram. Ya. Tetapi apabila seorang perempuan tersebut yang memiliki daya tarik, masih muda, masih cantik, ya, kemudian dia tidak berhias, tidak memakai minyak wangi, dan juga mendapat izin dari suaminya atau mendapat izin dari kedua orang tuanya, maka hadir ke masjid hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah, kemudian apabila seorang perempuan tersebut tidak memiliki pesona, tidak memiliki daya tarik, artinya sudah tidak mujtahid lagi, sudah tua lah seperti itu. Tetapi dia berhias, memakai minyak wangi, maka hadir ke masjid hukumnya makruh. Ya. Ini disimak baik-baik biar bisa dipahami, ya, tidak salah paham nantinya. Nah, dan apabila seorang perempuan itu sudah tidak memiliki daya tarik, ya, sudah tua, artinya tidak memiliki daya tarik, sudah tidak mujtahid, kemudian dia juga tidak memakai minyak wangi, juga tidak berdandan, dan mendapat izin suaminya atau orang tuanya, maka ke masjid hukumnya adalah boleh. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, seorang yang sudah tidak memiliki daya tarik, ya, mungkin sudah tua, dan kemudian tidak berdandan, tidak berhias, maka bagi walinya atau suaminya itu dianjurkan, ya, dianjurkan untuk tidak melarang istri tersebut atau wanita tersebut untuk pergi ke masjid. Ya. Bahkan melarangnya termasuk hukumnya haram bagi seorang pria atau seorang laki-laki atau suaminya jika memang seseorang wanita tersebut sudah tidak memiliki daya tarik, sudah tua, ya, kemudian dia juga tidak berdandan, tidak berhias, nah, itu dianjurkan, malah tidak diperbolehkan jika dilarang. Nah, apabila seorang wanita itu masih memiliki daya tarik dan dia itu berhias, maka makruh bagi suami memberi izin terhadap wanita tersebut untuk hadir ke masjid. Ya. Jadi perinciannya sebagaimana yang telah saya sampaikan barusan. Ya. Nah, terlepas dari perincian hukum barusan yang saya sampaikan itu, seandainya pun mengarah kepada opsi yang memperbolehkan sudah tua, kemudian tidak berdandan, kemudian mendapat izin dilakukan di masjid. Nah, ketika ada pilihan untuk dilakukan di rumah, yang ditanyakan lebih utama mana, maka tetap lebih utama dilakukan di dalam rumahnya. Nah, jadi tetap kembali kepada asal, yaitu kembali kepada rumahnya. Jadi para pemirsa yang semoga selalu diberikan kesemangatan dalam beribadah dan kesemangatan dalam mencari ilmunya ibadah, kesimpulannya adalah yang sudah terbiasa dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, yang masih muda-muda, ya, kemudian diizini oleh suaminya, ya mbok silahkan, karena memang tidak haram hukumnya, ya, selama mendapat izin dan tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, ya, tidak apa-apa. Ya, cuman makruh itu ya tidak baik, ya, tidak baik. Sesuatu yang dilakukan itu ya tidak berdosa, kalau ditinggalkan itu lebih utama, artinya berpahala, seperti itu namanya makruh. Tidak sampai berdosa, silakan saja ke masjid. Tetapi kalau misalkan memilih untuk sholat di rumah, ya itu lebih baik, seperti itu. Jadi bukan larangan, ya. Makruh itu bukan haram, makruh itu hanya sebaiknya tidak dilakukan. Karena itu mengandung, kalau bahasanya orang Jawa itu boten sae. Ya, jadi tetap sayanya itu di dalam rumah. Nah, seperti itu. Saya mau menyampaikan ini biar para pemirsa tak ngerti bagaimana
hukum-hukumnya seperti apa biar bisa dipahami seperti itu. Paling tidak ya para pemirsa semuanya biar tahu lah ketentuan hukumnya seperti apa biar tahu. Ya, bahwasanya sholat di rumah itu tetap yang utama daripada sholat di masjid. Nah, di dalam kitab kitab yang sama, kitab ada keterangan dalam kitab Uqudul Jan itu dari Abi Hurairah radhiyallahu an ketika menemukan seorang perempuan menemukan di jalan mau pergi ke masjid, kemudian tercium bau semerbak, kemudian ditanyakan oleh beliau mau kemana, dijawab oleh si wanita tersebut mau ke masjid, katanya beliau. Katanya beliau, kamu pulang saja, kamu mandi, maksudnya adalah hilangkan baunya itu, bau harumnya itu hilangkan, mandi dulu, karena saya mendengar dari Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholatnya seorang wanita yang pergi ke masjid kemudian bau harumnya itu semerbak sehingga sampai ia menghilangkan baunya seperti itu. Jadi memang masalah ini masalah yang memang dibahas panjang lebar oleh para ulama salaf, sehingga sebenarnya keterangannya sudah maklum, ya, sudah banyak keterangannya. Cuman terkadang sebagian orang itu mungkin karena khawatir mungkin masjidnya takut sepi sehingga tidak berani untuk menyampaikannya. Karena memang terkadang di beberapa masjid itu yang ramai itu karena jemaah perempuannya bukan jemaah laki-lakinya. Laki-lakinya itu malah sebaliknya, malah malas, padahal itu yang sebenarnya yang afdol ke masjid. Ya, jadi seperti itu para pemirsa, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian ya sekali lagi jika ada yang mau dipertanyakan bisa melalui kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.